Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ayu Cerdas Indonesia YouTube channel with me Kak Elvarina. Gimana ke sahabat Gen Aci kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan masih tetap diberikan semangat untuk belajar, karena hari ini kita mau bahas tentang mean dan juga modus. Mungkin sahabat Gen Aci di sekolah ada yang udah diajarin tentang mean dan juga modus. Terus mean itu apa ya? Modus itu apa ya? Nah, biar sahabat yang pada tahu nih mean dan modus itu apa, Elva akan jelaskan tentang definisinya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa dong untuk like, comment, subscribe, dan juga share video-video yang ada di channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia. Oke? Ya udah, langsung aja kita lanjutkan tentang mean dan modus ini. Kayak mean dan modus tuh Elva dulu belajar tuh SMP sih kayaknya ya. SMP kelas berapa ya, lupa. Jadi karena sebenarnya tuh ada 3 ya teman-teman. Biasanya tuh ada mean, median, modus. Nah yang median ini rada-rada ribet lah ya. Jadi kalau mau menyampaikan materi yang lebih mudah, itu tentang mean dan modus gitu. Jadi sebenarnya mean itu pengertiannya adalah rata-rata suatu kelompok data. Jadi misalnya kalian ada data banyak nih ya, terus kalian mau tahu rata-ratanya berapa. Dari data yang banyak itu kita butuh satu data untuk mensamaratakan datanya itu besarnya berapa. Nah itu berarti kita cari rata-ratanya atau disebut dengan mean gitu. Nah kalau misalnya modus itu pengertiannya adalah nilai yang paling sering muncul di antara suatu kelompok data. Jadi misalnya kalian punya kelompok data, nah terus itu kan banyak tuh angka-angkanya. Nah yang paling sering muncul itu angka berapa sih? Nah itu berarti namanya modus gitu. Sahabat Gen-Aci, oke? Cara ngitungnya itu gampang banget sih. Tapi kali ini Kalva mau bahas tentang ini ya, data bentuk tunggal ya. Ada juga data bentuk kelompok, tapi kali ini kita bahas tentang data bentuk tunggal. Kita bahas yang mana dulu? Kita bahas ke mean dulu kali ya. Oke, kita bahas mean dulu. Jadi kalau misalnya ngitung mean tuh biasanya kayak gini nih. Misalnya kalian lagi ujian di kelas ya, terus kan kalian dapat kalian dan teman-teman kalian itu kan nilainya beda-beda tuh dalam suatu kelas. Nilai ujian matematika ya misalnya, itu kan nilainya pada banyak yang beda-beda kan. Nah terus gurunya tuh pengen tahu rata-rata nilai yang didapatkan oleh siswa kelas ini itu berapa sih. Nah contohnya kayak gitu. Kalau misalnya gurunya pengen tahu rata-rata nilai yang didapatkan dari siswa di kelas tersebut, maka kita ngitungnya pakai mean gitu ya, sebut Gen-Aci. Itu contoh case-nya. Tapi kalau mau kasih contoh soal yang lain, yaitu tentang tinggi badan deh. Misalnya ada tinggi badan berbeda-beda dan kita hitung rata-ratanya. Jadi contoh soalnya adalah misalnya di sebuah kelompok itu ada 5 anak. Nah 5 anak ini punya tinggi badan yang berbeda-beda, benar-benar beda-beda tinggi badannya. Nah terus rata-rata tinggi badan 5 anak ini berapa ya? Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya ya kita harus tahu dulu ini 5 anak nih tingginya berapa aja nih. Si A misalnya tingginya adalah 155 cm, terus si B tingginya adalah 158 cm, terus si C tingginya 161 cm, si D tingginya adalah 175 cm, dan si E tingginya adalah 178 cm. Setelah kita tahu masing-masing tinggi badannya ini berapa, ya udah tinggal kita jumlahin aja. Jadi dijumlah nih si A, B, C, D, E yang Kak Elva sebutin tinggi badannya tadi, kita jumlah semuanya. Totalnya adalah 827. Jadi tinggi badan 5 anak itu tadi setelah ditotal adalah 827. Karena di rata-rata, maka rumusnya adalah dibagi dengan jumlah data atau jumlah anak tersebut. Tadi kan anaknya ada 5 ya, berarti dibagi dengan 5. Oke. Jadi 827 dibagi dengan 5, maka hasilnya adalah 165,4. Hasilnya koma sih ya, tapi karena tinggi badan ya nggak apa-apa sih. Jadi rata-rata tinggi badan 5 anak tersebut adalah 165,4 cm, atau mau dibulatkan jadinya 165 cm. Gitu sobat Gen-Aci, gampang banget ya cara ngitung rata-rata. Jadi kalau mau ngitung rata-rata itu datanya dijumlahkan dulu semua, terus dibagi sama jumlah datanya ada berapa gitu ya sobat Gen-Aci. Oke, kita langsung bahas ke yang selanjutnya, yaitu tentang modus. Nah modus ini seperti pengertiannya adalah
nilai atau data yang paling sering muncul di antara suatu kelompok data, ya kan? Jadi kalian punya data banyak tuh, terus nilai berapa yang paling sering muncul. Nah, jadi contohnya gini, misalnya kita punya data kelompok data ini ya, banyak banget kan angkanya, ada 7, 6, 5, 6, 5 dan seterusnya sampai sini, ya kan? Nah, kan banyak tuh. Terus pertanyaannya, berapakah modusnya? Jadi di antara data ini, berapakah nilai yang paling sering muncul? Kalau misalnya kalian mau cari bentuk datanya seperti ini, ya berarti kalian harus menentukan dulu si angka 7 ini ada berapa, 6 ini ada berapa, baru kita bisa lihat angka yang paling banyak muncul. Oke, kita hitung pertama 7 di sini kita hitung ada berapa? Ada 3, ya kan? Terus 6-nya di sini ada berapa? Ada 2. Oke, terus selanjutnya ada angka 8. 8-nya ini setelah kita hitung ternyata jumlahnya ada 4. Terus selanjutnya ada angka 5. 5 ini setelah kita hitung ternyata totalnya ada 2. Dan terakhir ada angka 10. Nah, 10 ini jumlahnya ada 1 angka. Nah, terus kita lihat nih, angka yang paling sering muncul itu berarti yang paling banyak. Nah, berarti yang paling banyak adalah angka berapa? Ayo, itu angka 8 karena dia ada 4 nih. Jadi yang punya nilai 8, jadi 8 ini munculnya 4 kali gitu. Karena dia paling sering muncul, maka 8 ini disebut modus dari data tersebut di atas. Gitu sebenarnya gampang banget ya caranya. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian harus cari dulu satu per satu angkanya ini munculnya berapa. Itu ya sebenarnya. Nah, kalau misalnya yang modus tuh biasanya ada ini sih, tabel frekuensi atau tabel jumlahnya itu ya. Jadi ada suatu nilai terus frekuensinya berapa. Oke, kita coba kerjain yang tabel frekuensi ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada tabel frekuensi yang atas adalah nilai, yang bawah adalah frekuensi. Jadi nilai tersebut itu frekuensinya atau jumlahnya dia itu ada berapa. Kayak gitu ya, data tersebut itu ada berapa. Oke, nah kalau misalnya udah ada tabel frekuensi gini ya gampang banget. Kita tinggal melihat frekuensi yang paling besar itu angka berapa. Kalau misalnya udah ada bentuk tabel frekuensi, ya udah kalian tinggal langsung jawab. Kalian nggak perlu ngitung satu persatu kayak data atau soal yang sebelumnya. Yang paling sering, karena di sini yang paling sering muncul adalah angka 9, yaitu kita lihat dari frekuensinya tuh. 9 itu kan dia paling sering muncul tuh 10 kali karena frekuensinya 10, maka ya udah jawabannya langsung adalah 9. Maka modus dari tabel frekuensi di atas yaitu adalah angka 9. Gitu ya sahabat Ken Aci. Oke, udah paham ya, itu tadi adalah mean dan modus untuk data tunggal. Jadi caranya seperti itu. Kalau mean itu rata-rata, kalau modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Gitu ya sahabat Ken Aci. Oke deh, kalau gitu sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga sahabat Ken Aci paham di rumah. Oke, jangan lupa untuk banyak-banyak latihan. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe dan share video-video yang ada di channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia. See you on the next videos. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.